Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Jadi hari ini tuh hari Jumat ya, Imlek, Gongsi Facai buat teman-teman semuanya yang merayakan. Dan karena edisinya libur ya, libur dari bursa, nggak ada perdagangan, maka waktunya adalah untuk belajar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lagi hari market buka, kita analisa saham. Kalau lagi libur kita belajar lagi ya supaya ilmu kita ya, pengetahuan kita jadi makin banyak, tradingnya atau investnya makin profitable gitu ya. Hari ini aku mau ngomongin tentang moving average ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah tahu juga boleh ikutan diskusi. Bagi teman-teman yang baru mungkin bingung ya, kadang-kadang kalau lagi analisa saham itu ada banyak garis-garis, itu garis apa sih itu gitu ya. Nah itu adalah garis moving average teman-teman yang aku pakai. Di video ini kita akan bahas tentang moving average, lalu kita nanti akan studi kasus bareng-bareng. Oke? Nah, yang paling sederhana, moving average itu apa sih sebenarnya? Paling sederhana, moving average itu adalah indikator ya. Teman-teman harus ingat ini adalah indikator yang menggunakan data histori pergerakan harga secara rata-rata. Oke, jadi kalau misalkan aku bilang moving average 20 berarti pergerakan harga rata-rata dalam waktu 20 hari. Ya, kalau misalkan ada yang bilang moving average 50 hari, moving average 50 ya berarti pergerakan harga secara 50 hari. Moving average 150 ya pergerakan harga 150 hari. Gitu ya. Gunanya apa melihat moving average ini? Kita bisa menggunakan moving average itu untuk melihat tren ya. Tren dari suatu saham, apakah trennya itu dia naik, dia turun, atau trennya itu sideways ya, hanya bergerak di area situ-situ aja gitu ya. Yang kedua, kita juga bisa pakai moving average ini untuk menjadi support dan resisten teman-teman ya. Jadi salah satu melihat support dan resisten itu kita bisa gunakan moving average ini juga gitu ya. Nah, jenisnya moving average itu ada beberapa sih, ada 3 kayaknya, tapi di sini aku mau bahas 2 aja. Yang paling seringnya yaitu simple moving average, biasanya tuh di beberapa indikator ditulisnya SMA, atau ada juga yang langsung tulis dia MA gitu ya. Nah, kalau yang simple itu ya dia misalkan moving average 10 hari, berarti harga rata-rata 10 hari itu dihitung dari mulai hari pertama sampai hari ke-10 semuanya rata gitu ya. Semuanya rata. Tetapi kalau yang eksponensial ini beda sedikit teman-teman. Bedanya adalah harga terakhirnya dia itu punya bobot lebih besar dibandingkan harga-harga sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan harga terakhirnya lebih berbobot, otomatis ya dia punya garis itu sedikit lebih mengikuti harga terakhirnya dia gitu ya. Kalau harga terakhirnya cenderung naik, ya otomatis garisnya mungkin akan lebih naik daripada si moving average. Nanti kita lihat sama-sama deh, supaya lebih jelas gitu ya. Lalu penggunaannya moving average ini gimana sih? Nah, typical trader di pasar saham itu kan banyak ya. Ada yang scalper, hitungan menit, one day trading, yaitu bisa juga menggunakan moving average, tapi jangkanya itu menitan, kita nggak bahas di sini. Kita mulai dari yang jangka pendek dulu ya, yang short itu rata-rata dia trading mingguan, 2 mingguan, maksimal tuh mungkin 1 bulan. Nah itu bisa menggunakan MA 5, 10, dan 20. Kalau teman-teman yang ingin lebih santai, kebanyakan waktunya untuk bekerja, hanya mungkin melihat di jam-jam ya pagi, siang gitu ya, sama malam, bikin trading plan, paling enak ya di medium term ya, kalian bisa pakai MA 20, 50, dan 100. Yang terakhir kalau kalian memang mau hold jangkanya lebih panjang lagi, ya kalian bisa pakai MA dari mulai 50, 150, dan 200. Gitu dia. Nah, sekarang kita langsung ya, bareng-bareng kita akan studi kasus, ngelihat perbedaan dari moving average dan exponential average, lalu kita lihat saham-saham ini itu seperti apa, kita isi bareng-bareng. Kita pindah ke tradingview.com ya teman-teman. Kalian bisa buka tradingview.com. Ini tuh gratis, kalian tinggal pilih menu chart ya, menu chart lalu kalian masukkan kode sahamnya di sini.
Kalian mau analisis saham apa? Kita mau analisis saham HMSP ya. Nah, ini tuh ada indikator and strategies. Kalian tinggal klik nih indikatornya. Kita mulai kosongin deh di sini ya. Kita hilangin dulu nih. Kita hilangin. Nah, jadi defaultnya seperti ini. Kita tinggal masuk ke menu indikator. Kalian tinggal tuliskan nih, misalkan moving average. Nah, ini kan ada nih moving average. Kita klik moving average. Dia akan muncul di sebelah sini, ya. Dia akan muncul di sebelah sini. Kita akan mulai bandingkan dari MA20 ya. Kita tinggal klik ini tombol apa sih ini? Setting ya, jeruji tombol setting. Di bagian input kita pilih berapa hari nih? Kita pilih 20 hari ya. 20 hari. Terus kita masukkan lagi yang eksponensial ya, eksponensial. Moving average eksponensial. Kita masukin juga. Oke, ini muncul. Kita ganti harinya juga menjadi 20 supaya warnanya nggak nyaru, nggak mirip, kita ganti warnanya pakai warna hijau. Ini ya. Oke, jadi sekarang sudah ada 2 garis moving average ya. Yang warna biru itu yang simple teman-teman ya. Dihitung dari awal sampai akhir rata, pukul rata. Yang kedua tuh yang eksponensial, artinya harga terakhirnya dia itu punya bobot lebih tinggi daripada harga-harga sebelumnya. Nah, kalau kita lihat per hari ini ya, kalian boleh lihat ya, per hari ini garis MA per hari ini ya, per hari ini nilai MA penutupannya untuk MA20 itu 1415. Sedangkan MA20-nya itu kita lihat ke sini deh. Nih. Eksponensialnya 1417, simple moving average-nya itu 1415. Jadi hanya beda 2 poin, teman-teman. Jadi perbedaannya memang sangat tipis sekali sih. Kenapa EMA-nya lebih tinggi 2 poin? Karena kalau kita lihat harga terakhirnya dia itu memang hijau ya, dan dia naik 1,09% gitu. Jadi pembobotan si eksponensial ini membuat perbedaan selisih yang 2 poin aja. Sekarang kita coba tarik mundur ya. Kita tarik mundur untuk melihat apakah garis MA ini bisa kita pakai untuk satu tadi ya, melihat tren gitu ya. Untuk teman-teman yang trading jangka pendek misalnya, ya, trading jangka pendek. Kita mundur di bulan Mei 2020 ya, di Mei 2020 ketika mundur lagi ya. Kita lihat dari yang dia turun dulu ya. Nih, bulan Januari 2020 ketika HMSP harganya turun di bawah MA20. MA20 itu berarti di 2195, maka HMSP harganya terus berada di garis MA20 ya. Kalau kita lihat garis MA20 itu selalu berada di atas ya. Yang simple ini selalu berada di atas ya. Jadi harga rata-rata yang dihitung rata itu bergerak lebih tinggi ya. Kalau kita jadikan MA20 sebagai support, maka kita akan cut loss-nya sedikit terlambat dibandingkan dengan MA. Misalnya nih, kita pakai moving average sebagai support, maka kita akan jual di sini kan. Tapi kalau kita pakainya EMA, kita akan jual di sini. Jadi ada perbedaan tipis ya, hanya perbedaan 15-20 poin lah. Gitu. Tapi kita boleh lihat setelah HMSP ini turun di bawah MA20, dia turun terus teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, setelah dia sampai di April nih, di bottom banget, HMSP mulai rebound ya. HMSP mulai rebound dan harganya bergerak di atas garis EMA dan MA-nya ya. Tapi kalau kita lihat ya, garis MA-nya dia itu di 1440. Kita udah bisa beli di sini, katakanlah kalau kita beli on breakout. Tapi garis eksponensialnya dia sedikit di atas ya, di 1480 gitu ya. Jadi memang pergerakan eksponensial dan MA ini menurut saya hampir-hampir sama teman-teman ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka pakai moving average ya.
sedikit lebih lambat tapi tidak terlalu signifikan juga sih perbedaan antara MA dan EMA ini, gitu ya. Jadi ini tadi perbedaannya moving average yang simple dengan yang eksponensial. Nah, sekarang kita akan rubah ya, kita akan pakai garis MA aja semuanya. Kita akan perlihatkan ke teman-teman kalau misalkan moving average-nya itu menggunakan trading jangka pendek ya. Jadi kita tadi set kalau jangka pendek itu dimulai dari MA5, kemudian MA10, kita bedain warnanya ya. 10-nya kita kasih warna merah aja deh. Warna merah. Lalu MA20-nya kita kasih warna hijau. Oke. Jadi kalau melihat data ini ya, teman-teman yang mau trading jangka pendek, maka ketika KMSP ini bergerak ke atas ya, garis MA5 itu yang di atas, jadi MA5 yang biru ya. Jadi ketika garis MA5-nya dia ada di susunan paling atas ya, 5, 10, 20, momennya di sini nih. Jadi teman-teman entry. Karena garis MA5-nya dia yang paling kecil sudah bergerak naik. Nih, dia mulai naik dari mulai 1480 sampai tertingginya di 1780. Kemudian MA-nya dia motong, ya MA-nya dia motong, dia nggak mampu bertahan, motongnya di 16.25 gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini, kalian beli dari sini 14.80, lalu jualnya di sini di 16.30. Memang kalian terlambat gitu, nggak jual ketika momen sedang tinggi-tingginya, tapi ya itulah dia indikator. Kita nggak bisa memaksa atau kita nggak bisa menggunakan semua indikator itu 100% benar gitu ya. Jadi kita juga mesti punya trading plan kita, kira-kira kalau sudah profit berapa persen dan mulai melihat yang lain, indikator yang lain, misalnya volume, atau misalkan ada sentimen, ada berita, atau ada mungkin laporan keuangan yang baru keluar di bulan-bulan ini. Nah, itu bisa jadi faktor juga buat satu saham gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Tapi kalau misalkan kalian mengikuti indikator dan kalian jual di sini, kalian tuh masih untung juga sekitar ya 15%. Nah, itu lumayan banget buat teman-teman. Oke. Lalu ternyata HMSP ini kembali turun dan dia rebound lagi, bergerak naik lagi. Kalian kalau dengan indikator ini maka akan beli di harga 16.25 dan jual di sini di 18.50. Gainnya 15%-an lagi teman-teman. Lumayan ya. Jadi dengan jangka pendek HMSP kita bisa masuk dalam waktu singkat itu 2 kali ya. Kita trading di Maret, masuk lagi di Mei ya. Lalu kita lihat potensinya dia ada crossing lagi di mana nih. Jangan-jangannya terlalu pendek gini juga. Saya lebih suka skip kalau terlalu pendek gini ya. Cross gini saya biasanya skip. Jadi kalian bisa lihat ya volumenya tuh ketika naik volumenya kecil atau pas ini lagi kecil juga gitu ya. Kemudian ini mulai breakout lagi nih, breakout volumenya lebih besar, kalian boleh ikut sampai sini ya. Kemudian di sini turun lagi. Jadi secara jangka pendek, pergerakan 5, 10, 20 ini itu lumayan memberikan pandangan ya, memberikan indikasi yang lumayan oke untuk jangka pendek. Sekarang kita tes dengan jangka yang lebih menengah ya, kita rubah ya. Kita pakai MA20. Kemudian 50. Dan kita pakai MA100. Oke, kita pakai jangka menengah ya, 20, 50, dan 100. Nah, kalau teman-teman yang suka tradingnya itu jangkanya menengah, 3-6 bulan, ya kita bisa lihat sejak turun dari harga 2000-an, ya, KMSP itu downtrend dan MA20-nya itu baru bergerak naik di harga
1615 ya. Dia naik, lalu akhirnya melandai lagi teman-teman ya, melandai lagi, dan akhirnya patah di sini di 1655. Artinya secara jangka menengah kalau kalian trading dengan indikator MA itu kurang menguntungkan ya. Karena apa? Karena kalian baru beli di sini di 1600 misalnya ya. Lalu ternyata MA-nya sudah mulai turun lagi di 1700 ya. Jadi dia hanya dapat kurang dari 10% ketika menggunakan indikator MA untuk jangka menengah gitu ya. Karena ketika kita menggunakan indikator ini dan dia mulai turun lagi, mestinya kita jual. Kalau kita memang niatnya untuk trading gitu ya. Kemudian dia terus turun lagi, dan di sini dia di akhir tahun lalu mulai crossing lagi. Crossingnya pun cuma sebentar ya. Dan ternyata dia gagal bertahan ya, dan akhirnya turun lagi. Jadi ini boleh dikatakan ya dia false break ya. Jadi sempat naik tapi akhirnya nggak bisa bertahan lama ya. MA20-nya berada di atas MA50 dan MA100 gitu. Sekarang kita tes secara jangka panjang. Jangka panjang itu dimulai dari MA50, lalu ada MA150, kemudian MA 200. Nah, jaraknya makin kelihatan lagi ya, makin jauh-jauh banget nih jaraknya. Jadi kita bisa lihat memang secara tren jangka panjang ya, MA 200 itu sulit ditembus oleh HMSP ya. Nih, sejak dia turun mulai dari April tahun 2019 teman-teman, saat harga HMSP ini berada di bawah MA 200, HMSP itu susah sekali untuk menembus pergerakan MA 200-nya dia. Ya. MA 150 pun juga jauh, sempat ditembus nih. 150 dia turun lagi. Sempat tembus nih MA 150, menyentuh ke MA 200 dia turun lagi. Menyentuh ke MA 50, menyentuh ke MA 200. Tidak bertahan lama, turun lagi teman-teman. Sampai sekarang masih turun lagi. Jadi apa kesimpulannya? Secara jangka panjang HMSP ini trennya masih menurun ya. Dia bisa dikatakan trennya berubah kalau MA50-nya berada di atas MA 150 dan MA 200 dan bisa bertahan konsisten. Jadi dibalik teman-teman. Kalau ini kan MA 200 150 50. Kalau HMSP mulai rebound kembali, mulai naik, dari 50-nya itu di atas ya. Baru MA 150 dan terakhir MA 200. Itu trennya mulai bagus banget. Ya, tapi saham-saham seperti HMSP ini tentu kan fundamentalnya bagus ya. Banyak reviewnya lah fundamentalis. Sehingga sebenarnya tinggal strategi kita sih. Mau nge-hold saham ini itu sampai seberapa panjang. Dan bagaimana strateginya supaya ketika dia turun kita masih punya alokasi dana untuk beli di bawah lagi. Ya, karena HMSP ini dividen juga lumayan besar ya. 7-8%. Jadi lumayan besar dividennya dia. Oke, itu studi case-nya HMSP. Tadi kita lihat pendek, tengah, panjang ya. Sekarang kita punya dua lagi nih teman-teman, BBRI dan ERA. Kita pakai jangka panjang dulu ya untuk BBRI ya. Nah, saya hapus-hapusin dulu teman-teman ya. Ini ada, biar teman-teman tidak bingung. Oke, ini BBRI ya, BBRI. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, akhir 2018, ketika BBRI harganya mulai bergerak naik, MA50 berada di atas MA 150 dan 200, BBRI itu mulai uptrend ya, pergerakannya itu santai, sempat turun kembali ke MA 150 lalu rebound lagi, terjaga sekali pergerakannya. Nah, ini sahamnya uptrend nih, uptrend. Konsolidasi, bermain-main di area sini. Kalau teman-teman udah beli dari harga sini, ya dia konsolidasi di sini nggak masalah ya, nggak usah takut ya. Karena masih floating profit gitu, biarkan saja. Biarkan, dan dia ternyata naik lagi. Warning mulai muncul ketika apa? Ketika tiba-tiba harganya anjlok ya, dan itu pun juga karena ada corona kemarin ya, di bulan Maret. Gitu.
Tapi mulai akhir tahun juga BBRI mulai kembali ke jalurnya ya. MA 50-nya di atas. Oke. Lalu MA 150 dan MA 200. Nah, ini BBRI sudah kembali ke jalur afternya dia nih. Nah, kalau kita lihat, setiap kali BBRI menyentuh area MA50 itu selalu ada perlawanan ya. Nih, ketika dia turun, besoknya turun di bawah lebih jauh, tapi ada perlawanan. Dan sekarang bergerak naik di atas MA50-nya si BBRI. Jadi secara jangka panjang saat ini, BBRI sedang dalam kondisi yang uptrend. Gitu ya. Kita cek jangka menengahnya aja ya teman-teman. Nanti silahkan teman-teman explore sendiri di rumah. Cek dengan jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka menengah kalian silahkan cek-cek aja. Kita coba pindahin ini ya. Jadi 20. 20, 50, dan 100 ya. Nah, kalau kita lihat dengan jangka yang menengah, BBRI pun sekarang dalam kondisi yang uptrend ya. Dari mulai November 2020 bergerak di atas MA20-nya dia, mantul ke sini, naik lagi, sempat turun konsolidasi, naik lagi, turun sampai ketemu dengan MA50, naik lagi. Jadi garis MA ini bisa dikatakan merupakan garis yang oleh pelaku pasar itu dipakai untuk melihat situasi harga juga teman-teman ya. Ketika sudah sampai di MA20 dan dia turun nih menyentuh ke MA50-nya, terbukti ada perlawanan dari sini. Mungkin kita bisa bilang itu kebetulan, tetapi kalau kita tarik mundur ya. Ya, nih kita tarik mundur. Kita ambil ketika BBRI dalam kondisi yang jelas ya. Nih, dari mulai Oktober 2018 ya. Ketika BBRI itu garis MA20-nya ya, mulai rapih nih, 20, 50, dan 100 ya. Setiap kali MA20 tertahan, ketemu MA50, BBRI mantul. Ya, mantul rapi terus seperti ini. Ketika turun sampai menembus ke MA200, BBRI dalam waktu singkat rebound teman-teman ya. Artinya dia hanya koreksi itu kurang lebih 2 minggu ya, dari Mei 15 sampai satu bulan lah, anggaplah sebulan, BBRI langsung breakout lagi, naik lagi, konsolidasi. Jadi kalau terjadi seperti ini itu boleh dikatakan ya karena kemarin ada corona aja sih teman-teman ya. Kalau enggak BBRI mungkin masih akan lanjut terus naik ke atas ya. Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai satu area ya, ketika BBRI sedang di area sini itu sedang konsolidasi teman-teman ya, sedang sideways. Nih kalian bisa lihat bahwa BBRI di sini sideways ya, bermain-main di area 3 moving average ini gitu ya. Ini lagi sideways. Ketika sideways dan sideways-nya berakhir, bisa up atau bisa down, harusnya ini sideways-nya berakhir nih BBRI. Ya, harusnya dia up nih. Yang sekali ketemu dengan corona dia akhirnya turun gitu ya. Gitu teman-teman. Terakhir kita pindah ke saham ERA ya. Kita pindah ke saham ERA, saham yang sedang ya follow the trend aja sih, sedang naik terus. Ini juga sejak bulan Juli ya, sejak bulan Juli 2020 harga sahamnya itu cakep ya. Trennya itu rapih terjaga, dia main-main di atas MA20, turun ke MA50 dia mantul, turun ke MA50 dia mantul. Nah, ini saham yang ya sangat follow the trend aja. Jadi kita ngikutin trennya aja ya. Kalau teman-teman menggunakan medium term, kalian beli di sini, katakanlah di 1.300 ya. Ketika dia breakout, ya kalian otomatis belum akan jual sampai MA20-nya itu cross, menembus MA100 ya. Atau misalkan cross-nya itu benar-benar valid. Setelah tembus dari MA50, kalian juga bisa lakukan itu. Tapi sampai sekarang ya, ERA masih nanjak terus ya, dan dia bergerak di atas MA20 gitu. Ini saham yang follow the trend. Bagi teman-teman yang suka dengan sistem ini ya, yang ngikutin trennya aja ya, ini sahamnya santai banget sih ya. Kalian tinggal beli,
Kalian tinggal lihat aja, selama dia belum tembus dari garis EMA ini, kalian bisa hold dulu. Gitu teman-teman ya. Jadi garis moving average ini tuh hanyalah satu dari sekian banyak indikator ya teman-teman. Seperti halnya dengan misalkan dokter yang memeriksa pasien ketika sakit, ya, indikator itu tidak boleh hanya satu, harus digabungkan dengan indikator-indikator yang lain. Tapi ingat ya, nggak boleh terlalu banyak juga. Kenapa? Pusing. Nanti kalian pusing sendiri. Mau ikutin indikator yang mana? Jadi sebaiknya teman-teman tinggal pilih aja beberapa indikator yang menurut kalian itu paling sesuai, paling enak digunakan, paling mudah dianalisa. Pakai itu ya, pakai itu secara rutin, secara berkelanjutan, lalu dievaluasi. Apakah indikator yang teman-teman pakai ini bisa dipakai terus atau ada ya di tuning, di perubahan di bagian mana, diatur lagi gitu ya istilahnya ya. Jadi dengan demikian teman-teman punya trading system nih, punya sistem trading yang lebih jelas yang akhirnya bisa membuat teman-teman lebih profit lagi di dalam trading maupun invest di pasar saham. Gitu. Sekian itu dulu ya video dari saya kali ini. Semoga sih video moving average ini bisa banget ya, bisa membantu teman-teman melihat tren saham, kemudian support and resistance, dan bisa membuat teman-teman bisa analisa mandiri ya. Jadi tidak tergantung dengan pom-pom, tidak tergantung dengan influencer yang jual-jual stock pick. Jadi kalian sudah bisa analisa mandiri gitu ya. Jadi dengan kalian bisa menganalisa mandiri, keputusan yang kalian ambil itu adalah keputusan dari diri kalian. Kalau misalkan profit, kalian bangga, senang. Kalau misalkan loss pun kalian bisa jadikan sebagai, oh ya udah, sebagai pelajaran, karena kemarin mungkin analisanya masih ada yang kurang tepat gitu ya. Jangan sampai kalian loss tuh gara-gara omongan orang, itu kan wah sedih sih. Apalagi nyangkut di pucuk karena pom-pom, wah itu udah paling sedih deh. Gitu ya. Jadi semoga kita semua tetap sehat dan profit cuan lebar di pasar saham. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you guys. Sampai ketemu. See you and God bless you. Bye.